Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjut ke mata pelajaran yang kedua, yaitu tematik. Kita buka bukunya halaman 131. Nah, hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 3. Yuk kita mulai. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air biasanya digunakan untuk memasak, mencuci pakaian, minum, dan mandi. Tanpa air, manusia akan sulit bertahan hidup. Dari mana kebutuhan air yang digunakan sehari-hari? Nah, di bawah sini ada ayo membaca. Bacalah percakapan Ino dan Ayah berikut ini. Ino, Ayah, dari mana asal air yang kita gunakan? Ayah menjawab, kita yang tinggal di kota banyak menggunakan air yang berasal dari perusahaan air minum atau air sumur pompa. Ino, bagaimana dengan orang di desa? Orang di desa mendapat air bersih dari sumur, ada pula yang menggunakan air sungai. Nah, itu adalah percakapan antara Ino dan Ayah tentang kebutuhan air sehari-hari ya. Bawahnya ada ayo mencari tahu. Cobalah kamu tanyakan kepada orang tuamu, dari manakah sumber air yang digunakan di rumahmu? Apakah sumber air tersebut memenuhi syarat air bersih? Nah, ini tidak usah kita kerjakan ya. Jadi kita lanjut saja ke halaman 132. Yang paling atas ada kini aku tahu, air sangat dibutuhkan oleh manusia. Bagi manusia, air diperlukan untuk kebutuhan tubuhnya dan untuk kebersihan. Perhatikan penggunaan air berikut. Nah, ini ada 4 gambar. Yang pertama, ini menggunakan air untuk minum, lalu untuk mandi, untuk memasak, dan untuk mencuci piring. Air digunakan orang untuk berbagai keperluan sehari-hari. Syarat utama yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, air harus bersih. Dan yang kedua, air tidak berbau. Dan yang ketiga, air tidak mengandung zat yang berbahaya. Air sangat berharga dan perlu dihemat. Kamu dapat menghemat air dengan cara berikut. Yang pertama, mematikan keran setelah menggunakannya. 2. Memperbaiki keran dan pipa yang bocor. 3. Tidak membiarkan keran terus terbuka saat menggosok gigi. 4. Tidak bermain air sehingga air terbuang percuma. Bawahnya ada air tidak boleh dibuang. Air tidak boleh dibuang dengan percuma. Jadi kita harus menghemat air ya. Walaupun di tempat kita airnya tidak susah, airnya banyak, tapi kita harus tetap menghemat airnya. Jadi tidak boleh membuang-buang air bersih. Oke, kita lanjut ke halaman 133. Yang atas ada ayo lakukan, beri tanda centang untuk kegiatan yang dapat menghemat air. Yang pertama, mematikan keran air setelah digunakan, ya atau tidak. Ini kegiatan yang dapat menghemat air atau tidak. Kalau ya, kalian beri tanda centang. Kalau tidak, kalian kosongkan saja. 2. Bermain semprot-semprotan air. 3. Menyiram tanaman dengan air sisa minuman dalam botol. 4. Membiarkan air tumpah dari bak air kamar mandi. 5. Mencuci buah menggunakan air secukupnya. Nah, ini kalian beri tanda centang ya. Lalu bawahnya ada ayo berkreasi. Nah, yang ini kita lewati saja ya anak-anak. Kita lanjut saja ke halaman 135. Nah, di sini ada ayo berlatih. Berbeda dengan bentuk akuarium, bak kamar mandi Ino berbentuk kubus. Kubus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk sisi alas persegi. Nah, kita lihat. Ini bentuk bak penampungan air berbentuk kubus. Nah, ini bak kamar mandinya Ino ya. Ini berbentuk kubus. Kita lihat. Bentuk sisi alas persegi. Bentuk sisi alas berarti sisi yang bawah ini ya. Bentuk sisi alas ini ya. Yang bawah ini persegi ya.
Bentuk sisi atas persegi. Bentuk sisi atas berarti yang atas. Bentuk sisi atas ini persegi, betul ya. Lalu bentuk sisi tegak persegi. Bentuk sisi tegak nih yang samping yang berdiri tegak ini bentuk sisi tegak. Persegi, betul. Banyak rusuk 12 buah. Nah, banyak rusuknya 12 buah. Kita hitung. Betul tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya? Banyak sisi 6 buah. Nah, banyak sisinya ada 6 buah. Betul tidak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? Lalu banyak titik sudutnya 8 buah. Titik sudut berarti yang pinggir ini ya. Sudut-sudutnya. Ada berapa? 8. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti betul ya. Oke, bawahnya ini ada isilah sesuai ciri-ciri bangun datar berikut. Nah, di sini ada bangun balok, prisma segitiga, 5 segi 4 dan prisma segi 6. Nah, ini kalian lihat bentuk sisi alasnya. Kalian lihat bentuk sisi alas berarti yang bawah. Yang bawah ini bentuknya apa? Kalian sebutkan di sini bentuknya apa? Lalu bentuk sisi atas. Bentuk sisi atasnya apa? Dan bentuk sisi tegaknya ini apa? Sisi tegaknya ini apa? Banyak sisinya berapa? Banyak rusuknya berapa? Dan banyak titik sudutnya berapa? Ini kalian kerjakan ya. Lanjut ke halaman 136. Nah, di sini ada pembelajaran 4. Anak-anak akan berwisata ke pegunungan. Sebelum berangkat, Bu Guru memberi penjelasan kepada anak-anak cara menjaga lingkungan di tempat wisata. Nah, bawahnya ada ayo mendengarkan. Dengarkanlah penjelasan yang dibaca guru berikut ini. Nah, sini ada penjelasan yang judulnya berwisata di pegunungan. Banyak orang senang berwisata di pegunungan. Pemandangan indah sangat menarik untuk dilihat. Selain itu, udara yang sejuk menyehatkan tubuh. Tempat wisata merupakan tempat umum. Kita harus merawat tempat tersebut. Tempat wisata yang terawat akan menyenangkan untuk dikunjungi. Saat di tempat wisata pegunungan, kita harus mematuhi aturan tersebut. Aturan seperti berikut. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. 2, tidak merusak tanaman. 3, tidak mencoret-coret pada batu atau tembok. Nah, sebelahnya ini ada siswa sedang berwisata ke pegunungan. Pegunungan adalah tempat wisata yang harus dirawat bersama-sama. Nah, bawahnya ini ada ayo menanya. Buatlah pertanyaan tentang tempat wisata yang pernah dikunjungi, aturan yang ada di tempat wisata tersebut, dan keadaan lingkungan di tempat wisata. Lakukan tanya jawab dengan teman sebangkumu. Yang ini tidak usah kita kerjakan. Kita lanjut saja ke halaman 137. Nah, di paling atas ada ayo lakukan. Setelah mendengar pengarahan dari Bu Guru, anak-anak menuju tempat wisata. Di dalam bus, anak-anak bernyanyi lagu naik-naik ke puncak gunung. Nah, di sini ada judul lagu Naik-naik ke puncak gunung ciptaan Ibu Sud. Coba kita nyanyikan sama-sama ya. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Nah, coba kalian nyanyikan lagu Naik-naik ke puncak gunung memakai pesan suara atau voice note ya anak-anak. Pasti kalian sudah hafal.
dengan lagu naik-naik ke puncak gunung. Jadi Bu Dewi mau kasih tugas kalian nyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung makai pesan suara, oke? Kalau sudah dikirim ya. Lanjut ke halaman 138. Nah, di sini ada ayo menulis. Tulislah isi cerita di bawah ini dengan cara merangkai jawaban pertanyaan dengan kalimat lengkap. Tulislah pada buku tulismu. Sebelum kamu menulis isi cerita, bacalah terlebih dahulu cerita tersebut. Nah, di sini ada cerita yang judulnya WC bau dan kotor. Di tempat wisata terdapat fasilitas untuk pengunjung. Fasilitas itu diantaranya adalah WC umum, tempat makan, dan area parkir. Di tempat wisata, Ino ingin buang air. Ino pergi ke WC umum. Namun saat pintu dibuka, WC berbau sangat menyengat. Lantai WC kotor dan air menggenang. Dengan terpaksa, Ino masuk untuk buang air. Setelah buang air, Ino menyiram WC. Ino lalu melaporkan apa yang dialaminya kepada petugas kebersihan. Nah, bawahnya sini ada pertanyaan. 1. Di manakah Ino ingin membuang air? Ini kalian jawab ya. 2. Kemana Ino pergi? 3. Bagaimana keadaan tempat itu? 4. Apa yang dilakukan Ino tempat itu? 5. Kepada siapa Ino melaporkan apa yang dialaminya? Nah, ini kalian kerjakan. Nah, lanjut sebelahnya halaman 139. Ini ada ayo berkreasi. Kita lewati saja ya anak-anak. Kita langsung saja ke halaman 140. Gambar berikut adalah hiasan dari sabun berbentuk kue. Bentuknya berupa balok. Balok merupakan bangun ruang. Bila disusun sedemikian rupa, balok-balok membentuk pola tertentu. Perhatikan susunan balok-balok berikut. Nah, ini ada balok. Ada 2 balok yang diletakkan berbeda ya. Lalu bawahnya, dapatkah kamu pelajari pola susunannya? Nah, bawahnya ada ayo berlatih. Sekarang lengkapi pola susunan balok berikut ini. Nah, ini kalian lengkapi. Nah, ini kan balok yang pertama, kedua, yang ketiga. Nah, diulang lagi yang balok yang pertama, kedua, dan ketiga. Diulang lagi, berarti balok yang pertama, balok yang kedua apa? Balok yang ketiga. Lalu diulang lagi ya. Ini kita mengulang pola susunannya. Oke, ini kalian gambar balok-baloknya. Kalau sudah selesai, oh ya, jadi untuk hari ini tugasnya kita lihat lagi halaman. Kita buka lagi bukunya halaman 133. Kalian kerjakan yang ayo lakukan. Langsung ke halaman 135 yang ayo berlatih. Lanjut ke halaman 137, kalian nyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung memakai pesan suara atau voice note. Lanjut ke halaman 138, kalian jawab pertanyaannya. Dan langsung ke halaman 140, melengkapi pola susunan balok. Ya, kalau sudah selesai, tugasnya difoto lalu dikirim ke Bu Dewi ya anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Semangat terus, jangan malas-malas belajarnya, dikurangi waktu bermainnya. Dan jangan lupa kalau keluar rumah kalian harus tetap memakai masker dan jaga jarak. Tetap jaga kesehatan juga. Dan selalu semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.